Shalom. Ya, senang sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya melihat teks kita adalah Kisah Para Rasul pasal 4 yang ada di bagian perjalanan para rasul, perjalanan gereja, perjalanan pekerjaan Injil di tengah dunia ini, saudara. Bukan kebetulan kami hari Sabtu yang lalu duduk bersama, berembuk bersama, berdoa bersama dengan saudara-saudara dalam kepengurusan ataupun dalam pelayanan bersama di keluarga besar di IPC ini, bersama seluruh wakil-wakil, khususnya baik dari kebaktian pagi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Kingsway, baik dari pelayanan anak, pelayanan remaja. Saya bersyukur sekali remaja, anak-anak yang kelas 12, orang tuanya ada yang di sini punya anak kelas 12. Ada, puji Tuhan. Poimen Sri, selamat ya, sudah lewat satu masa. Ada lagi di belakang? Ya, Nova, ya, luar biasa ini. Saya kalau melihat tiap-tiap tahun ada tuayan, ada musim tuayan yang kita bisa saksikan. Saya kira ini merupakan bagian daripada kehidupan gereja anak-anak Tuhan. Termasuk di dalam Kisah Para Rasul yang kita saksikan ini, saudara. Nah, saudara sekalian, kita melihat bagian ini setelah pasal yang ketiga, kita menyaksikan bagaimana Petrus melayani bahkan mengabarkan Injil dan menyembuhkan orang yang sakit lumpuh sejak lahirnya, saudara. Saudara, kemudian dalam peristiwa itu, saudara, kita menyaksikan pasal yang keempat ini. Nah, saudara, kita melihat bahwa kisah ini diawali dengan penangkapan dari Yohanes dan juga Petrus dikatakan. Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa Yesus adalah ada kebangkitan dari antara orang mati. Nah, saudara sekalian, dikatakan mereka ditangkap, diserahkan ke dalam, dikatakan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Nah, saudara sekalian, kita melihat dari apa yang kita saksikan, saudara. Saya berpikir kita perlu melihat, saudara, memang konsekuensi daripada penginjilan itu adalah persekusi. Adalah penganiayaan, saudara. Gereja di dalam sepanjang sejarah ini kita saksikan tidak selesai-selesai, saudara. Sampai sekarang, sampai hari ini, saudara. Kisah ini adalah kisah yang boleh dikatakan menjadi bagian daripada dunia kekristenan, bagian daripada kehidupan anak-anak Tuhan. Saudara, peristiwa dari mana kita bisa menyaksikan munculnya orang-orang yang tidak bisa menerima khotbah Petrus ini. Mereka datang dari para imam justru. Mereka datang dari para pengawal, polisi, penjaga daripada bait Allah itu. Bahkan dikatakan mereka datang dari orang-orang Saduki. Nah, saudara, saya sedikit menyoroti siapa orang Saduki, saudara. Kalau saudara memperhatikan kelompok pemimpin agama, diantaranya adalah orang Farisi, keturunan imam. Saudara-saudara, kita melihat, saudara-saudara, orang Saduki merupakan bagian berkelompok-kelompok pemimpin agama. Nah, saudara-saudara tahu bahwa mereka memang tidak mayoritas. Orang Saduki itu tidak banyak, minoritas, tapi kuat. Mereka orang yang berpengaruh. Mereka orang yang mempunyai kekayaan, kekuatan, saudara. Sehingga tidak heran dalam dunia politik mereka didukung oleh pemerintahan Romawi. Ini orang Saduki. Nah, masalahnya, saudara, orang Saduki itu tidak percaya akan kebangkitan orang mati.
Orang Saduki tidak percaya akan adanya kehidupan setelah kematian. Sedangkan kita melihat khotbah Petrus, inti daripada Injil itu berbicara tentang yaitu kehidupan setelah kematian. Injil itu berbicara tentang Yesus yang mati dan bangkit. Ada kebangkitan, saudara. Maka tidak heran ini mengusik hati orang-orang Saduki. Ini menggelisahkan mereka, bahkan membuat mereka marah, saudara-saudara. Maka tidak heran, saudara, ketika pengaruh Yohanes dan Petrus semakin kuat, masyarakat seringkali berkumpul, orang banyak berkerumun di kalangan di sana. Wah, ini bahaya sekali. Tangkap saja. Dikiranya sewaktu ditangkap, ditahan, satu malam besoknya jerah. Tapi saudara-saudara, kita melihat, saudara, seperti yang saya katakan di khotbah lampau, Petrus itu sudah berubah. Petrus yang pernah menyangkal Yesus, Petrus yang pernah mengkhianati Yesus, Petrus yang dikatakan penakut itu, murid-murid Yesus yang dikatakan tidak berani meninggalkan Yesus pada saat Yesus naik ke salib. Tapi justru saudara-saudara, hari ini kita menyaksikan mereka berubah, ditransformasikan. Oh Bapak Ibu Saudara sekalian, karena apa saudara? Kita ingat peristiwa Pentakosta, yaitu peristiwa turunnya Roh Kudus. Ini mengurapi mereka, memberanikan mereka untuk bersaksi. Saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, luar biasa saudara. Saya pikir dan saya renungkan selalu bagaimana kehidupan para rasul itu. Setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, kehidupan mereka penuh dengan antusias. Kehidupan mereka dipenuhi dengan suatu kerinduan yang dalam. Untuk apa, saudara? Untuk memberitakan Injil. Saudara sekalian, mereka pada waktu berkumpul bersama-sama dan bertanya, diperhadapkan dengan satu pertanyaan, dengan kuasa siapakah, kuasa manakah engkau melakukan, dalam nama siapakah? Petrus di sini yang penuh dengan Roh Kudus berkata dengan penuh keberanian, saudara. Ayat 8 sampai 10 saya melihat di sana, saudara, atau sampai ayat yang ke-11 dikatakan, maka jawab Petrus dengan penuh Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat, hai tua-tua. Ini pemimpin-pemimpin umat yang bertanya kepada Petrus, kepada Yohanes. Ini tua-tua, senior-senior, orang-orang sesepuh yang dihormati di masyarakat. Mereka bertanya kepada Petrus dan Yohanes, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang yang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Saudara, pada dasarnya mereka ini tidak sangat suka, tidak suka dengan nama Yesus. Mereka tidak senang, jangan sampai nama itu disebutkan. Tapi di sini kita melihat Petrus menyebutkan nama Yesus berkali-kali, saudara. Petrus menyebutkan nama Yesus dengan berani. Yesus yang mana? Petrus katakan Yesus Kristus. Kristus yang artinya Mesias yang diurapi itu. Dari mana? Dari Nazaret. Saudara, dijelaskan bahwa ini Yesus yang telah kamu salibkan telah bangkit dari antara orang mati. Dan Petrus mengatakan dalam satu ungkapan yang begitu luar biasa, Yesus itu adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Yaitu kamu sendiri tukang bangunan itu. Namun ia menjadi batu penjuru, ayat 11.
Bapak Ibu Saudara sekalian, muncullah perkataan yang agung dalam dunia evangelisasi, dalam dunia evangelism, dalam pengajaran penginjilan. Ayat 12 ini. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini menjelaskan bahwa jalan keselamatan itu bukan di dalam melakukan hukum Taurat. Lukas ingin menekankan karena semuanya ini sudah digenapi di dalam Yesus. Di dalam Yesus dikatakan. Di dalam Kristus. Dialah Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi dalam perjanjian lama. Maka respon mereka mari kita lihat, saudara. Setelah menyaksikan perkataan yang agung ini, saudara-saudara, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-22, ini apa yang terjadi? Respon bagaimana dari mereka, saudara? Saudara, ayat yang ke-13 tadi dikatakan ketika sedang melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan katakan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Saudara-saudara, ketika Petrus menyebut nama Yesus, mereka marah dan kita menyaksikan mereka begitu kaget sekali, terheran-heran, saudara, karena menyaksikan bagaimana Petrus dan Yohanes, orang yang biasa seperti itu, orang yang dikatakan tidak terpelajar. Bukan maksudnya ini orang yang gak sekolahan, enggak. Karena Petrus penulis surat, penulis Alkitab yang luar biasa sekali. Maaf. Nah, saudara perhatikan, saudara di sini, saudara dikatakan Petrus, Yohanes itu orang yang biasa, tidak terpelajar. Ini dimaksudkan orang yang biasa-biasa saja, sosialnya biasa. Mereka seorang pelaut, seorang nelayan, saudara. Tidak terpelajar. Artinya mereka tidak berpendidikan tinggi. Tapi kalau kita menyaksikan surat daripada Petrus, luar biasa sekali. Saya sudah melayani hampir 40 tahun. 35 tahun waktu saya selesai sekolah. Setelah melewati satu masa dari universitas umum, ketika saya belajar untuk sekolah teologi, mulai dari usia 22 tahun saya masuk ke sekolah teologi. Ketika saya masuk sekolah teologi sampai sekarang saya melayani. Mau menulis buku aja nggak sanggup. Satu buku pertama saya tulis itu pada waktu saya mau hijrah pergi ke Australia tahun 1999. Itu pun dalam satu perenungan reflektif bagaimana pengajaran gereja harus diteguhkan. Setelah itu enggak nulis, tapi Petrus itu nulis buku, nulis kitab suci, luar biasa sekali. Ini tak belajar, enggak seorang yang berpendidikan tinggi. Kalau hari ini ada sekolah-sekolah teologi universitas yang sangat baik, saya kira dia ada di jabatan dan diberikan predikat honoris causa sebagai doktor. Walaupun dikatakan realitanya orang yang tidak berpendidikan tinggi, tidak memiliki pendidikan formal, tidak punya jabatan, saudara. Tidak terpelajar dikatakan di sana. Saudara, tetapi mereka kagum sekali keberanian daripada Petrus dan Yohanes ini. Maka saudara-saudara, saya mengajak kita itu selalu introspeksi. Jangan sampai kita melihat kita itu orang yang paling pintar. Maka seorang teolog pernah berkata, kalau mau lihat dunia ilmu pengetahuan, saudara coba lihat ke atas. Masih banyak orang yang lebih pintar dari kita, saudara. Sehingga kita selalu diingatkan untuk rendah hati. Tapi kalau saudara ingin melihat dunia, siapakah orang yang paling kaya? Mari kita lihat ke bawah.
banyak orang yang hari ini makan pun sulit. Untuk meminum air seteguk air, makan sepiring itu harus bekerja begitulah. Berapa waktu kita menyaksikan media sosial, bagaimana kita menyaksikan di tanah air orang-orang yang sedang menderita di pedalaman-pedalaman. Maka kita selalu akan belajar bersyukur akan kebaikan Tuhan untuk diri kita, dan Tuhan ingatkan kita untuk jadi berkat bagi mereka. Saudara sekalian, Petrus dan Yohanes ini disertai, dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga mereka dikenal, saudara-saudara, sebagai pengikut Yesus. Yang heran, yang mengherankan sekali, saudara-saudara, Alkitab mencatat, saudara-saudara, kalau kita perhatikan di sana, saudara, mereka keduanya dikenal sebagai pengikut Yesus. Saudara coba menempatkan diri hari ini, bagaimana orang menilai kita, bagaimana orang memandang saudara dan saya. Apakah mereka bisa menilai seperti apa yang dicatatkan, yaitu inilah orang pengikut Yesus. Sedang dihadapkan dengan suatu intimidasi, suatu tekanan, suatu penindasan. Tetapi mereka heran dengan keberanian itu. Mereka heran dengan hikmat yang Tuhan berikan itu. Petrus, Yohanes membawa mereka secara tidak langsung mengenali bahwa mereka itu pengikut Yesus. Yang ini saya katakan saksi. Ini yang kita sebut dengan sebagai saksi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika mereka menyaksikan orang lumpuh yang disembuhkan, jelas ini menjadi bukti. Ini menjadi bukti, dikatakan di sana mereka tidak ngomong apa-apa, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa sampai kedua rasul itu pun dilepaskan dari tahanan itu. Mereka menyuruh kedua rasul itu meninggalkan ruangan sidang. Kemudian para pemimpin agama, para tua-tua, orang Saduki yang berkumpul di sana, saudara, mulai berkasak kusuk. Mulai mereka berunding bagaimana mau diapai rasul-rasul ini. Sedangkan di luar banyak orang sudah menyaksikan mujizat-mujizat, saudara. Ini tidak bisa disangkal dan tidak bisa dibantah. Mereka tidak bisa lagi, dengan kebenaran tidak ada senjata. Dengan kekuatan tidak mempunyai, saudara. Terus apa yang mereka lakukan, saudara? Apa yang boleh dikatakan di sana? Mereka sudah kehabisan akal. Kalau saudara melihat, membuktikan kebangkitan Yesus yang mereka sangkal daripada waktu pemberitaan pada kebangkitan Yesus itu. Ada yang menganggap bahwa Yesus dicuri, Yesus tidak bangkit, Yesus tidak pernah disalib dan mati. Saudara, anggapan-anggapan seperti itu bahkan dikatakan ini halusinasi para rasul. Ini tipuan daripada murid-murid Yesus. Saudara, mereka tidak bisa berbicara lagi ketika Yesus sungguh bangkit, kubur kosong. Banyak orang melihat di sana di masa penampakan itu. Mereka sudah nggak bisa lagi menyerang doktrin Kristus yang bangkit itu. Saudara, apa yang mereka lakukan? Dan inilah yang sering kali kita saksikan. Otoritas, kuasa. Karena kebenaran tidak bisa lagi berbicara, maka menggunakan kuasa. Menggunakan otoritas untuk berbicara. Saudara sekalian, mereka mengancam mereka. Mereka mengancam kedua murid Yesus. Mereka mengancam Yohanes dan Petrus supaya tidak lagi berbicara dalam nama Yesus. Mereka memakai otoritas sebagai penguasa untuk melarang, mengancam Petrus dan Yohanes supaya tidak menyebut nama Yesus lagi. Bukankah ini terjadi pada dunia kita hari ini? Saudara, kita perlu berdoa untuk penguasa-penguasa negeri, untuk para pemimpin-pemimpin
Saudara, kita melihat inilah realitas manusia berdosa di tengah dunia. Itu berdosa. Manusia berdosa di tengah-tengah dunia yang berdosa. Tetapi apakah sebagai rasul, sebagai seorang anak Tuhan menyerah di sana? Tidak. Yohanes dan Petrus dan Yohanes mengatakan, silakan kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Ayat yang ke-19 itu. Ayat yang ke-20 dikatakan di sana, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat, yang telah kami dengar. Saudara, ini keberanian Petrus dan Yohanes yang gak tergoncangkan. Keberanian yang teguh sekali. Dengan memberikan satu pertanyaan retoris, mana yang benar? Taat kepada kamu manusia sebagai petinggi-petinggi, atau taat kepada Tuhan Allah pencipta langit dan bumi? Saudara, bagaimana dengan kita hari ini, saudara? Kehidupan gereja, kehidupan anak-anak Tuhan. Apakah kita bisa sungguh-sungguh merefleksikan pernyataan daripada ungkapan yang begitu dalam, yang begitu mendasar sekali, berbicara tentang ketaatan di sini, saudara. Mereka tahu ini perintah Allah. Jadi kalau kita bicara dengan penginjilan, saudara, jangan kita kotakkan dengan penginjilan one on one, berbicara secara pribadi, pelayanan langsung dengan membawa Alkitab. Ini dalam konteks amanat agung, dalam konteks kesaksian. Injil ini menyangkut seluruh aspek hidup manusia, holistik, saudara-saudara. Maka kita harus berpikir, kita berdoa. Saya selalu mendoakan anak-anak muda di sini. Saya pinjam nama ya, ini Rosa, ini yang singer ini calon PhD. Dan dia sedang mengadakan penelitian. Setiap kali saya ngomong dengan Ibu Lila, doakan Ros itu. Saya mau ada di abad-abad modern postmodern, seorang anak Kristen yang sungguh-sungguh bisa seperti Petrus dan Yohanes. Amin. Mereka akan pulang ke Indonesia, mereka seorang dosen di universitas yang terbaik di tanah air. UI itu Universitas Indonesia itu nomor 1 di Indonesia rankingnya. Dan berapa banyak di sini yang sedang studi di sini itu utusan daripada universitas-universitas di Indonesia yang baik. Dan kita perlu berdoa. Holistik pelayanan amanat agung itu menyangkut dunia pendidikan, menyangkut dunia kesehatan, menyangkut dunia perekonomian, menyangkut dunia kehidupan, menyangkut dunia politik hari ini di parlemen-parlemen. Ini perlu kita doakan seperti semangat daripada spirit Yohanes dan Petrus yang menyatakan kebenaran, yang menyatakan Injil itu, saudara. Saudara, berkenaan dengan kesaksian para rasul ini yang berani menjadi saksi, ketaatannya para rasul ini adalah didasarkan semata-mata hanya taat kepada Tuhan. Hanya kepada perintah Tuhan, saudara. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, kita yang melayani, kita yang beribadah pagi hari ini pun sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah. Ini wujud ekspresi ketaatan kita kepada Tuhan. Kita sehingga mau bangun pagi-pagi, kita mau datang menyembah Tuhan, mau datang beribadah, saudara-saudara, mau datang melayani, saudara. Saudara sekalian, melayani Tuhan itu bukan hanya dengan ketaatan, tapi dengan komitmen. Dengan komitmen yang kuat sekali, dengan satu tekad, apapun konsekuensinya, termasuk Yohanes dan Petrus, saudara. Tapi dia begitu kuat sekali. Apa yang mendasari semua ini? Ayat 19, ayat 20 tadi dikatakan apa, saudara? Apa kami tidak mungkin memungkiri apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami saksikan, dan apa yang kami alami, saudara?
Ini kekuatan daripada para rasul. Maka Kristen yang sejati, bukan Kristen yang palsu. Kristen yang sungguh-sungguh lahir baru itu pasti mengalami peristiwa kebangkitan Kristus secara rohani. Kristen yang sejati itu pasti mengalami perubahan hidup. Kristen yang sejati itu pasti mengalami dipenuhi dengan Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus ini ada suatu pengalaman terus menerus nggak pernah selesai. Pengurus day by day. Jadi cerita kesaksian itu bukan nostalgia di waktu lampau. Saudara, kehadiran Roh Kudus itu bukan hanya di waktu lampau pada waktu kita percaya Yesus. Ya, itu yang paling utama, yang pertama. Tapi day by day, hari demi hari, kehadiran Allah, kehadiran firman, kehadiran Roh Kudus ini membawa pengalaman kita, pengalaman hidup ini. Semakin hari, semakin kita mengalami. Sehingga ini tidak tergoncangkan iman kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengalami, saudara, bukan menceritakan hanya di lampau saja. Hari ini pun banyak. Kalau saudara saya khotbah, mungkin gak selesai berjam-jam, saudara. Banyak pengalaman-pengalaman yang kita alami tentang kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dan saya yakin Tuhan hadir di dalam hidup saudara-saudara. Amin. Amin. Banyak pengalaman, banyak sekali. Kemarin saja baru menghadiri ibadah 102 tahun Ibu Lina. Itu memasuki 103. Saya paling berkesan dengan ibu ini. Berapa jam sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, saya sempat datang ke rumah sakit. Saya renungkan, saya betul-betul berdoa, Tuhan biar kehendak-Mu yang jadi. 2 hari sebelum itu dia sehat, kelihatan kuat. Wajahnya ceria, wajahnya terang, senyumnya lebar. Berkali-kali mengatakan, Mukse, sisye. Terus didoakan selalu sisye, makasih. Tapi 2 hari kemudian dia lemah. Semakin lemah, morfinnya semakin banyak karena rasa sakit, nggak nyaman di pinggang, dia bilang. Kasih morfin tambah. Tapi pengalaman saya menyaksikan seorang ibu ini ekstra, ini spesial. Belum pernah saya melayani kebaktian pelepasan yang berusia 102, hampir 103, belum pernah. Paling jauh 90, 100 hampir, tapi tidak sampai 103, 102. Pengalaman itu pasti banyak, saudara. Bukan hanya usia yang lanjut, saudara. Hari ini, saudara, kita bicara bukan hari lampau. Now, sekarang dikatakan di sana. Kalau saudara melompat di ayat 23 sampai 31, saudara, dikatakan ketika mereka mendengar, teman-teman mereka mendengar, mereka bersama-sama dengan Allah. Ya Tuhan, Engkaulah yang dikatakannya menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dikatakan di sana. Ini adalah kesaksian mereka, saudara-saudara. Yang saya katakan tadi berfokus kepada Allah, saudara. Respon mereka, saudara-saudara, yang begitu percaya kepada Tuhan. Para rasul ini, saudara, kita melihat, saudara, respon di dalam penginjilan, respon di dalam kesaksian selalu ada 2 ekstrim. Ekstrim yang pertama, orang yang radikal menghadapi dan mengalami perubahan radikal seperti Petrus dan Yohanes. Dan ini melahirkan kehidupan keseharian bersama Tuhan. Hidup disertai Tuhan. Tetapi ada ekstrim yang seperti para pemimpin, para tua-tua, bahkan ahli agama, mahkamah agama, Sanhedrin. Itu mahkamah agung, mahkamah agama tertinggi. Siapa mereka-mereka yang menyalibkan Yesus? Siapa mereka-mereka yang memutuskan hubungan? Dan mereka yang menjatuhkan hukuman mati pada Yesus. Ini mahkamah agama. Ekstrim sekali. Tapi justru kita perhatikan di sini, saudara.
Respon ini adalah sebagai wujud kenyataan pada manusia yang berdosa. Jadi ada orang yang percaya, tapi juga ada orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya, saudara-saudara, di situ. Orang yang percaya di sini luar biasa. Ayat yang keempat kita perhatikan, setelah pertobatan dari 2000, 3000 dikatakan di sana. Di pasal ayat yang keempat ini dikatakan 5000 orang laki-laki. Mungkin sekali kalau dihitung dengan wanita, dengan anak-anak lebih dari 10.000. Ini pertumbuhan gereja yang spektakuler. Dalam waktu yang singkat, dari angka-angka yang rendah sampai angka yang tinggi. Mereka mendengar berita Injil. Berita Injil ini dikatakan iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Roma pasal 10. Paulus menuliskan ini, saudara, ini berita Injil. Berita Injil itu adalah Yesus yang mati dan bangkit. Ini esensi Injil. Ini inti iman Kristen. Saudara, jangan sampai kita salah kaprah. Inti iman Kristen, inti Injil itu bukan mujizat, bukan. Dan ini kita saksikan banyak mujizat, Pak. Ini kita lihat banyak mujizat, betul. Mujizat-mujizat yang dilakukan, yang terjadi di situ, itu meneguhkan pemberitaan Injil. Meneguhkan para rasul dalam pelayanan. Saudara, mujizat di sini bukan inti daripada Injil. Sehingga pengakuan iman rasuli, saudara perhatikan, tidak ada kalimat aku percaya mujizat, tidak begitu. Tapi mujizat ini merupakan satu peneguhan, merupakan satu konformasi sebuah pelayanan pemberitaan Injil, pelayanan para rasul itu. Mujizat di sini berfungsi untuk meneguhkan, mengkonfirmasikan kesaksian para rasul. Dan itu bukan daripada inti Injil atau isi Injil. Mujizat itu bisa menjadi tanda bahwa Allah berkarya melakukan pelepasan. Allah melakukan pertolongan. Karya Allah yang terbesar di sini, yang terutama adalah keselamatan. Saudara-saudara, orang yang tidak percaya dikasih mujizat sekalipun, mereka yang mengeraskan hati ada. Firaun, saudara perhatikan, dengan 10 tulah pun dia masih tidak bertobat. Dan di sini kita bisa simpulkan betapa yang mendasar itu kuasa penyertaan Allah, yaitu Roh Kudus. Saudara, mereka bukan saja tidak percaya, tapi menghambat perkabaran Injil kepada rasul. Ini tantangan gereja hari ini. Banyak penghambat-hambat. Tapi kita melihat ada satu istilah, semakin dihambat, semakin merambat. Amin. Amin. Ketika COVID datang, aduh saya sedih sekali. Bangku ini sudah ditumpuk di belakang, kosong. Setiap kali saya masuk gedung ini, saya hanya berlutut di hadapan salib Yesus, saya menangis. Tuhan, sampai kapan gereja kosong? Hati saya selalu, saya pikir ini waktunya. Kalau pendeta-pendeta yang lain berkata, enggak usah bingung Pak, kan gaji jalan terus, pemerintah subsidi, enggak usah takut Pak. Hati saya hancur. Panggilan itu bukan karena uang, tidak. Saya melihat bagaimana kesaksian pengalaman rasul-rasul. Dan kita bisa melihat gereja yang mengandalkan Tuhan. Gereja yang terus merambat dan merambat. Ayat yang ke-23, kalau kita melihat ini doa daripada jemaat, doa daripada rekan-rekan, teman-teman. Sesudah mereka dilepaskan, pergilah Petrus, Yohanes kepada teman-teman mereka.
Saudara, ini contoh yang indah, contoh yang baik, contoh yang harmoni, saudara-saudara. Saudara, jangan cari teman-teman yang gak percaya, teman-teman yang tidak bertuhan, tidak. Saudara, carilah, pergilah seperti Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, dan mereka menceritakan segala hal ihwal, segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala, tua-tua kepada mereka. Terus apa yang direspon oleh teman-teman? Ayat 24, teman-teman itu mendengar, setelah mendengar hal itu dikatakan berserulah mereka. Berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat ayat 23-24 ini, saudara. Kita sudah melihat konteksnya, kita sudah melihat peristiwa yang ada di atas, saudara. Di sini kita bisa melihat, saudara, ketika kita melihat dari apa yang terjadi di ayat yang ke-24, mereka berdoa. Mereka berdoa, dikatakan Allah pencipta langit dan bumi. Doa yang apa? Doa yang bagaimana? Doa didasarkan pada pengenalan Allah yang dalam, yang dekat, yang erat, yang masuk dalam hidupnya, yaitu Allah pencipta langit dan bumi. Mereka menyadari ada Allah yang maha kuasa, maha besar, dikatakan di sana. Saudara, perhatikan, ayat ini berbicara sesuatu yang sangat mendasar. Mereka bersama-sama kepada Allah. Berseru bersama-sama kepada Allah. Saudara-saudara, ini yang saya katakan doa. Berseru bersama-sama kepada Allah artinya ini bersama-sama, saudara. Ini artinya bersehati. Ini artinya sepakat. Ini artinya boleh katakan one chord, satu suara. Doa itu perlu satu suara, saudara. Karena ada doa, suami istri bisa berdoa, bisa. Tapi ada suami berdoa yang A yang dia minta. Tapi yang istri berdoa yang B dia minta. Ayat ini berbicara mereka bersama-sama datang kepada Tuhan. Ada doa yang penuh dan ada doa yang erat, yang dekat, saudara. Karena doa yang berbeda, yang satu ada orang yang sungguh beriman dengan satu orang yang penuh ragu-ragu, nggak akan klop, saudara. Saudara, kita hidup dalam kebersamaan, dalam pelayanan bersama, dalam rumah tangga bersama. Mari pesan firman Tuhan pagi hari ini kita renungkan. Kita perlu berdoa bersama-sama, bersehati. Doa yang penuh dengan iman, saudara. Ada orang yang satu mau melangkah dengan iman, tapi ada orang yang mau berjalan menurut keinginannya sendiri. Enggak klop, itu bukan bersama-sama. Orang yang bersama-sama di dalam doa, dia akan bersatu. Bersatu di dalam Roh Kudus. Tapi kalau kita bilang, Pak, tapi kalau Roh Kudus bicaranya lain, saudara. Saya yakin kalau suami istri berdoa bersama dan satu berkata Roh Kudus ngomong apa, yang satu bilang ngomong B kok. Saya melihat ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, salah satu salah dengar. Bisa. Ya. Kemungkinan yang kedua, sudah. Ya. Voting ya perlu ya voting ya, kalau anaknya genap susah itu ya kan, kalau 2, 1 ya. Saya maka anaknya 3 itu perlunya kalau ada voting, nah, ya, pasti ada jalan keluarnya ya kan. Anak yang ketiga nih anak yang luar biasa sekali ya kan, Tuhan kasih voting ya. Tapi memang bisa berbeda pendapat. Pak, tapi enggak ketemu Pak, kami belum. Saya katakan jangan putuskan dulu. Tunggu. Saya yakin Roh Kudus itu satu. Pasti ngomongnya sama ke A dan sama ke B di dalam satu case, di dalam satu pergumulan, saudara. Amin. Kalau kita berkata, Pak,
Kok belum ketemu-temu jawabannya? Tunggu dulu sampai ketemu. Bersabar, Tuhan ingin proses kita bersama-sama untuk menantikan Tuhan. Dan jawaban Tuhan itu indah pada waktunya. Amin. Amin. Saudara, ini yang perlu terjadi, doa bersama-sama. Doa yang didasarkan kepada firman Allah, saudara. Mereka tahu, mereka minta doa ini, saudara. Ini didasarkan pada Mazmur. Kalau tadi berbicara tentang Mazmur 118, ini berbicara tentang Mazmur yang ada di dalam Alkitab kita. Mazmur pasal yang kedua, ayat 1 dan 2. Saudara, Mazmur mereka tahu apa yang akan terjadi. Mereka akan tahu bagaimana tantangan yang mereka hadapi. Mereka tahu akan adanya pemberontakan, penganiayaan, adanya penolakan dari raja-raja di dalam dunia ini. Kita menemukan di ayat yang ke-27 kenyataan daripada Herodes, kenyataan daripada Pontius Pilatus, orang-orang yang melawan Yesus. Mereka tahu karena mereka menguasai firman Tuhan, mereka mengenali suara Tuhan melalui firman itu. Saudara, pertanyaannya bagi kita, apakah masalah kita di hadapan hari ini? Masalah saudara dan saya apa, saudara? Mari kita mengalami pengalaman-pengalaman iman bahwa Tuhan itu yang maha kuasa. Amin. Dia pencipta langit dan bumi. Ketika saudara sakit hari ini, saudara, mari kita datang berlutut bersama-sama, mengalami pengalaman bersama Tuhan atas kuasa dan berkat-Nya. Saudara yang hari ini memerlukan sesuatu, apakah kita mengenal istilah dan perkataan Yehova Jireh? Allah yang menyediakan itu. Saudara, pengalaman Yehova Jireh, Dia yang memenangkan, Dia yang menyediakan. Ini menjadi pengalaman iman kita seharusnya. Saudara, ayat yang ke-29 dan selesai sampai ayat 31. Mereka berdoa, sekarang ya Tuhan. Now, sekarang artinya saudara-saudara, doa ini dalam konteks sekarang. Apa yang kita hadapi saat ini, melayani, mengabarkan Injil, menghadapi, saudara, kita tidak boleh stop di sini, saudara. Kita terus bergantung pada Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Mereka langsung mendengar cerita Petrus, mendengar cerita Yohanes, mereka berkumpul bersama-sama berdoa. Sekarang dikatakan. Dia tidak berhenti, dia terus mau memberitakan, mau mencari, dan mau menceritakan Yesus Kristus. Jadi sekarang Tuhan tolonglah kami. Apa yang mereka minta? Mereka minta yang terutama, yang terpenting, yaitu sebuah keberanian. Keberanian. Saudara, kita itu hidup di tengah dunia yang serba menakutkan. Saya bukan mengajari saudara untuk hidup sembrono, tidak bijaksana, enggak. Tapi orang Kristen harus punya iman. Dia harus berani. Amin. Saya kalau mengundang usahawan-usahawan yang sukses, itu salah kuncinya adalah keberanian, iman. Tapi iman di dalam Tuhan. Keberanian inilah saudara-saudara yang diminta oleh para murid, yang diminta oleh para rasul, yang diminta oleh teman-temannya di sana, saudara-saudara. Mereka minta yang terpenting. Keberanian apa, saudara-saudara? Keberanian meminta untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan Injil. Apa yang dia minta? Senjatanya apa, saudara? Penyertaan. Dan kita melihat di sini Roh Kudus itu memenuhi mereka, menyertai mereka. Mereka minta penyertaan Tuhan. Mereka minta Petrus dan Yohanes disertai Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah permintaan yang terutama, yang terpenting, yang paling berharga. Hidup minta disertai Tuhan. Amin. Mintalah penyertaan Tuhan. Apa yang dilihat orang di sekitarmu? Apakah saudara itu dilihat sebagai orang yang disertai Tuhan? Di dalam kehidupan kita, apakah yang kita mintakan yang terpenting? Saudara, mintalah penyertaan Tuhan.
kita minta penyertaan Tuhan, pasti Tuhan mengabulkan. Karena dia available, dia tersedia bagi kita untuk menyertai kita. Kehadirannya itulah, yaitu diwujudkan dengan dipenuhi Roh Kudus. Dan ayat 31, mereka dipenuhi Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus dikatakan di sana ayat 31. Sangat mengherankan sekali apa yang disaksikan di dalam Lukas menuliskan, ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amin. Biarlah keberanian daripada para rasul yang didasarkan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya ini, mari kita bersama-sama boleh meresponi. Tuhan memberkati kita.